Selamat hari Minggu bagi kita semua yang beribadah di ruangan ini maupun yang mengikuti ibadah secara live streaming melalui channel YouTube Gereja Reformasi Indonesia. Yang menjadi tema pemberitaan firman Tuhan pada minggu ini adalah jadilah kehendakmu, yang juga akan disertai dengan pelayanan sakramen perjamuan kudus. Jadilah kehendakmu. Ini hal yang sudah sering kita dengar dan akan kita kembali pikirkan dan gumulkan bersama-sama di hari Minggu ini. Kita akan terlebih dahulu membaca satu bagian kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 26 ayat 36 sampai ayat 46. Matius pasal 26 ayat 36 sampai ayat 46. Saya akan membacakan bagi kita semua, demikianlah sabda firman Tuhan. Di bawah perikop di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Ayat 40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba, bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jadilah kehendakmu. Itu diulang Yesus di dalam doanya di Taman Getsemani sebanyak 3 kali. Ya, tadi dicatat di dalam ayat 39, ayat 42, dan ayat 44. Jadilah kehendakmu. Ya. Kalau kita memikirkan kalimat atau frasa, jadilah kehendakmu, nah, apa yang terbersit di benak kita? Di dalam percakapan sehari-hari, tidak jarang kita mendengar atau bahkan kita mengucapkan sendiri kalimat jadilah kehendakmu antara manusia dulu, jangan dengan Tuhan. Ya, saya ingin membagikan empat peristiwa tentang kata jadilah kehendakmu. Apakah ada kemiripan makna dengan frasa jadilah kehendakmu yang diucapkan oleh Yesus? Ya. Yang pertama, sepasang kekasih sedang berada di sebuah warung makan atau restoran lah ya, berdebat mau pesan makan. Ya.
Menunya mereka beda kesukaan. Yang satu suka asin, yang satu suka pedas. Ya. Lalu terjadi perdebatan mau pesan apa. Ya. Akhirnya karena si wanita ngotot, ya. Akhirnya si pria bilang, ya udah, jadilah kehendakmu. Ya, ini terlalu keren. Biasanya suka-suka kaulah, itu biasanya kalimatnya ya. Nah, lalu di peristiwa ini kira-kira jadilah kehendakmu ini seperti apa? Ya. Ini adalah jadilah kehendakmu karena malas ribut. Ya. Karena malas ribut, ya udahlah, saya mengalah, tapi sebenarnya nggak senang. Nanti kalau kita udah saya antar pulang, nanti saya pergi makan lagi menu kesukaan saya sendiri. Ya. Kalimat kedua, seorang pedagang memanggil ibu yang berlalu setelah sempat menawar harga. Ya, ini scene-nya ini di sebuah pasar tradisional. Ya, biasa mama-mama kan udah harga pas saja tetap ditawar kalau bisa. Ya. Berapa ini bang baju blusnya? 200.000 Bang. Mak mahal kali katanya, langsung ditinggal. Nggak bisa 100, aduh bu modalnya aja 150 kata pedagangnya. Langsung jurus mama-mama kan udah tahu, tinggal langsung ya. Tinggal, jangan pakai lama. Tinggal, lalu pedagangnya panggil, bu. Ya udahlah bu, jadilah kehendakmu. Ya, baru biasanya kan jalannya juga sambil pelan-pelan, nunggu dipanggil kan. Nah pas dipanggil, ini dia, ini tunggu-tunggu. Ya biasanya pedagang langsung, jadilah kehendakmu. Atau deal harga, tapi ada kalimat lanjutan. Mau ambil berapa? Ya biasanya gitu ya, pedagang-pedagang. Saya masih ingat dulu mama saya gitu. Nah, ini jadilah kehendakmu apa? Dia sebenarnya punya keinginan, tapi ketika kehendak si pedagang nurut sama kehendak si pembeli senang. Senang karena si pedagang nurut sama kehendak si pembeli. Pembeli merasa menang, padahal pedagangnya nggak mungkin rugi, dia untung juga. Ya. Yang ketiga, seorang pria mapan dengan mobil mewah bertanya kepada seorang gadis, maukah engkau jadi kekasihku? Nah ini yang masih muda-muda nih ya. Sang gadis dengan cekatan menjawab, ya, langsung dijawab nih nggak pakai mikir, jadilah kehendakmu. Ya. Ini bukan orang bukan orang yang berserah atau orang yang pasrah dengan nasib, bukan. Ya karena dia melihat pria itu, waduh ini idaman banyak wanita. Ketika pria itu memilih wanita ini nggak pakai mikir, nggak pakai bergumul, nggak pakai berdoa. Langsung pakai kata, jadilah kehendakmu. Atau, aku mau jadi kekasihmu. Atau, kenapa nggak dari kemarin-kemarin nembaknya? Ya gitu biasanya ya, cuma nggak mungkin dibilang gitu. Ya. Lalu kalimat keempat, nah ini dari PA kemarin ini ya, nah, tapi cuma sedikit aja dicuplik ya. Nah, lain kali ikut PA beneran ya. Jadi ini cuma sedikit doang. Pasukan Babel menyerang dan menghancurkan kota Niniwe sambil berseru, ayo kita jara. Ini di parafrase ya, saya kalimatkan ulang. Ayo kita jara emas, perak, semua benda berharga yang tidak terhingga di kota ini. Ya, penduduk Niniwe sebenarnya kalau di ayat firman Tuhan, mereka pingin melawan tapi nggak mampu. Ya, maka saya pakai kalimat lain. Jadilah kehendakmu. Ya. Ini jadilah kehendakmu bukan dengan sukarela, tapi dengan terpaksa, dengan berderai air mata, ya, dengan tidak ikhlas, bahkan mungkin menyumpah dalam hati. Kalau ngomong bisa dibunuh sama penjajahnya. Ya. Kota yang mereka bangun berabad-abad, kekayaan yang mereka kumpulkan dari hasil jarahan juga kebanyakan. Akhirnya dirampas lagi oleh bangsa lain yang menaklukkan kerajaan mereka. Nah, keempat kalimat ini semuanya jadilah kehendakmu, ya. Tetapi maknanya sungguh jauh berbeda daripada kata jadilah kehendakmu yang diucapkan oleh Yesus melalui doanya di Taman Getsemani. Kalau kita perhatikan apa yang diucapkan oleh Yesus di Taman Getsemani, ya, yang pertama kita belajar bahwa Yesus itu bicara apa adanya. Ya, ketika dia membawa murid-muridnya ke Taman Getsemani, lalu ketiga murid yang paling dekat dengan dia, yaitu Petrus dan kedua anak Zebedeus, yaitu Yohanes dan Yakobus. Ya, ini kan ring satunya yang paling dekat. Diajak lagi, ya, lebih dalam lagi di Taman
Getsemani. Lalu Yesus bilang, kalian tunggu di sini ya, saya mau berdoa. Kalimat Tuhan Yesus apa? Ya Bapakku, jikalau sekiranya boleh, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Ya. Tidak titik, koma. Tetapi jangan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmulah yang terjadi. Ya. Ketika seseorang akan menghadapi kematian, ya, kematian akibat kesalahan sendiri saja kita rasa berat. Manusia rasa berat, biasa nawar, ya, memohon gerasi kepada presiden atau perdana menteri supaya hukuman mati dibatalkan. Apalagi Yesus tidak ada dosanya, tetapi dia tahu bahwa dia punya misi datang ke dunia untuk apa? Untuk menebus dosa manusia melalui kematian di atas kayu salib. Namun di dalam tubuh kedagingan, ya, bukan kedagingan maksudnya takluk kepada keinginan daging, tentu tubuh kita nggak senang dengan rasa sakit, nggak senang dengan ancaman, dengan tekanan. Ya namanya daging masih hidup di dalam tubuh yang fana ini, kita tidak senang dengan hal-hal seperti itu. Dan teks yang kita baca tadi menyatakan Yesus mulai merasa takut. Ya, mulai merasa takut. Dikatakan seperti mau mati rasanya. Ya. Di sini kita belajar bagaimana Yesus berbicara kepada Bapaknya dalam konteks ini melalui doa. Ya, melalui doa. Berdoa mengutarakan apa yang ada di dalam hati dan pikirannya. Dia tidak melakukan self denial atau penyangkalan. Ya, ada banyak orang percaya, orang Kristen, apalagi hamba Tuhan. Oh, ini ngomongin diri sendiri ya. Biasanya hamba Tuhan merasa mau kelihatan kuat, mau kelihatan hebat, anti badai, ya, apapun pencobaan bisa dia tahan, ya. Padahal hamba Tuhan dengan jemaat nggak ada bedanya, ya, nggak ada bedanya, sama-sama manusia biasa. Ya. Rasul Raja banyak ketakutan, Yesus saja merasa takut dan cemas seperti mau mati rasanya, dan itu diutarakan kepada Bapaknya. Itulah seharusnya yang juga kita lakukan sebagai orang-orang Kristen. Jangan kita menjadi orang yang seolah-olah manusia super, tidak pernah takut, tidak pernah khawatir, tidak pernah sakit, tidak pernah gentar. Berarti kita lebih hebat daripada Yesus. Ya. Tetapi kan ilmu modern selalu pengen appearance kita harus selalu prima. Ya, apapun yang terjadi, kalau udah di atas panggung, itu harus berikan yang terbaik. Karena ada audiensnya. Jangan jadi batu sandungan. Akhirnya kita cenderung membuat seluruh kehidupan kita menjadi panggung sandiwara. Ya, ada lagunya ya, tapi nggak usah dinyanyikan di sini. Dunia ini panggung sandiwara. Oke kalau sedang berkhotbah, tetapi ketika kita sedang di luar ibadah, ketika kita sedang di dalam kehidupan keseharian, ketika kita sedang berada di dalam kamar, ya, kalau kita takut, kalau kita sedang gentar, nyatakan kepada Tuhan. Melalui doa, melalui bicara. Ya kadang gak sempat berdoa. Maksudnya berdoa yang kayak begini, berlutut berdoa ya. Ya kadang saya lagi mengendarai motor, tiba-tiba hampir keserempet. Ya, kalau orang Kristen kan keren kagetnya. Tuhan Yesus tolong. Wah gitu ya. Nggak mungkin sempat, habis hampir ketabrak, langsung ambil sikap begini ya. Tabrakan malah kan, tetap aja pegang. Tuhan Yesus tolong. Gayanya nggak gaya berdoa. Ya tapi makanya saya pakai kalimat bicara apa adanya. Entah itu dengan spontan, entah itu dengan sikap berdoa, kapan saja, di mana saja. Nyatakan perasaan kita, pikiran kita, harapan kita, kegundahan kita, nyatakan kepada Tuhan. Apa adanya. Ya. Tetapi bukan memaksa. Ya. Kita boleh menyatakan keinginan kita, harapan kita, kegundahan kita. Tapi koma, bukan titik. Tetapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Jangan lupa itu. Ya, jangan lupa. Kalau takut saja boleh diutarakan, kalau sakit boleh nggak berdoa minta sembuh? Ya bolehlah. Ya, boleh, kenapa nggak boleh?
Ya, jarang orang berdoa minta mati, berdoa minta sembuh. Kecuali udah sakitnya luar biasa, nggak tahan lagi, sudah berjuang bertahun-tahun. Kadang orang, aduh Tuhan mau ambil, ambillah. Ya, belum tentu juga Tuhan kabulkan. Ya. Namun poinnya apa? Bicara apa adanya. Lalu yang kedua, ketika Tuhan Yesus selesai berdoa, bergumul, Tuhan Yesus melihat murid-muridnya ketiduran. Waduh. Ketiduran itu manusiawi, tetapi ketiduran pada saat-saat yang paling dibutuhkan itu sungguh mengecewakan. Ya, kalau kita misalnya dengan pasangan kita, saat-saat biasa mungkin kita nggak terlalu membutuhkan, ya kalau pasangan mengecewakan kita masih maklum. Tapi kalau dikala genting dan kita sangat membutuhkan mereka ada, merekanya ketiduran. Kalau sekarang mungkin bukan tidur ya, istri lagi curhat. Sayang begini, hari ini saya begitu berat. Terus biasanya nggak ketiduran kalau sekarang. Sibuk dengan HP-nya sendiri-sendiri. Kadang pelakunya suami, kadang pelakunya istri. Atau antara orang tua dan anak. Sibuk sendiri. Ya kalau murid-murid nggak punya smartphone dulu ya. Kalau punya smartphone, wah apalagi main game. Waduh bisa kesal sekali itu. Gurunya pasti. Konteks itu waktu itu mereka ketiduran. Ya, mungkin mereka merasa gabut kali kan. Apa sih ini doa tengah malam di Taman Getsemani lagi, emang nggak bisa doa di rumah. Ya. Tetapi lalu Yesus tahu level murid-muridnya itu masih jauh. Ya. Lalu Yesus berdoa lagi. Doanya yang kedua udah beda kalimatnya. Jikalau memang aku harus meminum cawan itu, dia nggak lagi minta apa keinginannya. Ya. Jikalau aku harus minum cawan itu, jadilah kehendakmu. Di sini sudah terlihat penyerahan diri kepada kehendak Bapaknya. Ya, luar biasa. Ya. Maka memang kalau kita semakin memiliki relasi yang intim dengan Tuhan, maka semakin lama kita semakin malu mau minta. Ya. Maka kalau kita setiap doa minta ini, minta itu, minta ini, minta itu sama Tuhan, ya mungkin kita belum terlalu akrab. Ya. Kalau kita punya anak, katakanlah ada 2 anak. Yang satu tiap ngomong cuma minta doang. Tiap kita pulang kantor cuma lihat ada tentengannya enggak. Ya, kalau enggak ada tentengannya ditinggalin lagi sama anaknya. Dibanding dengan satu anak lainnya, kalau kita pulang kerja disambut, dia enggak minta apa-apa. Ya, dia enggak minta pun tetap kita belikan sesuatu yang kita anggap patut dan layak untuk dia. Ya. Kita lebih senang yang mana sebagai orang tua? Ya mungkin tergantung orang tuanya ya. Ada orang tua yang senang belikan apapun anaknya minta dibelikan. Ya. Tetapi tentu kalau kita mau objektif yang lebih dewasa adalah anak yang enggak tiap ngomong minta. Ya, karena relasi yang paling penting. Tentu pemberian adalah bagian dari relasi. Tapi bukan minta-minta terus tiap ngomong. Ya. Di sini terlihat keberserahan Yesus kepada Bapaknya. Luar biasa. Dan ayat ke-44 dikatakan ia mengucapkan doa yang sama. Artinya apa? Sama dengan doa yang kedua. Kalau aku harus minum cawan ini, jadilah kehendakmu. Ini seperti pengulangan, tetapi maknanya lebih dalam lagi. Artinya apa? Dia sudah ready to go. Dia sudah siap. Ya, udah mantap jalankan apa yang memang menjadi misinya untuk datang ke dunia, yaitu menebus dosa manusia. Nah, ini yang perlu kita pelajari dari case atau dari kasus doa Yesus kepada Bapaknya. Nah, sekarang kita ingin melihat apa yang menjadi faktor-faktor yang memengaruhi hidup manusia dalam kaitannya antara kehendak manusia dan kehendak Tuhan. Ya, ini dengan cepat saja. Yang pertama, kehendak Tuhan sangat mempengaruhi hidup manusia. Ya. Tetapi seringkali kehendak Tuhan tidak terjadi karena ada yang namanya ketetapan Tuhan. Ya. Rasul Paulus mencatat di dalam firman Tuhan, Tuhan ingin tidak ada seorang pun yang binasa, melainkan supaya setiap orang berbalik dan bertobat. Ya. Kenyataannya bagaimana? Banyak orang yang tidak bertobat kan. Tuhan ingin
supaya jemaatnya tiap minggu ibadah nggak pernah absen. Tapi kenyataannya ya jemaat Tuhan ada aja yang absen. Ya entah karena sakit, entah karena kesibukan, entah karena tugas pekerjaan dan lain sebagainya. Ya, Tuhan ingin semua umatnya memberitakan Injil. Ya, itu kehendak Tuhan. Tetapi ada banyak orang yang enggan untuk menaati kehendak Tuhan. Tapi kalau namanya ketetapan Tuhan atau God's decree atau dekrit Tuhan, wah itu seperti intervensi Tuhan yang harus jadi. Dan Tuhan akan melakukan segala cara supaya jadi. Ya, segala cara tentu di dalam bingkai kedaulatan Allah. Ya, Tuhan tidak pernah melanggar peraturan. Ya. Kemudian ada kebebasan manusia kalau kita lihat secara holistik di dalam Alkitab. Ada banyak bahasa-bahasa di Alkitab yang isinya adalah di satu sisi adalah ancaman, ya, hukuman akan diberikan dalam waktu sekian, ya, kalau engkau tidak bertobat. Tetapi ada pengharapan juga di sisi lainnya, ya. Maka manusia disuruh memilih dan Tuhan berkehendak agar manusia memilih yang dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi kalau orang itu memang ditetapkan Tuhan untuk tidak bertobat, dia nggak akan bertobat. Tetapi manusia bukan robot, dia tetap memiliki kebebasan kehendak atau kehendak bebas untuk meresponi kehendak Tuhan. Tetapi kalau dia tidak masuk dalam ketetapan Tuhan, maka dia nggak akan mampu untuk meresponi. Dan kalau dia meresponi berarti adalah ketetapan Tuhan bahwa dia akan bertobat mengikuti kehendak Tuhan. Kemudian ada hukum alamiah. Ya, ini kalau di Amsal banyak kita baca. Ya, hai pemalas, pergilah kepada semut. Ini adalah hal-hal yang berlaku alamiah. Ya, orang yang kerja keras maka most likely kemungkinan besar akan berhasil. Ya, orang yang tekun akan berhasil. Rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya, itu siapapun akan mengalaminya, bukan hanya orang Kristen, ya. Dan tentu ada pengaruh setan di dalamnya. Dan setan tidak pernah absen dalam setiap episode kehidupan. Yesus saja dicobai oleh setan, apalagi saudara dan saya nggak bakalan lolos dari cobaan, godaan setan. Tetapi kita diberikan kuasa untuk melawan godaan setan itu, ya. Nah, sekarang saya ingin membandingkan antara kehendak Tuhan dengan kehendak manusia. Tadi kan jadilah kehendakmu. Ya, gambaran yang sangat manis, ya, tadi pujian pengantar firman. Tentang Tuhan sebagai penjunan dan kita sebagai tanah liat. Ini gambaran dari Yeremia pasal 18. Bahwa bangsa umat pilihan Tuhan itu laksana tanah liat. Dan Tuhan seperti tukang periuk. Ya, cuman penjunan lebih enak dengarnya daripada tukang periuk. Ya. Nah, Tuhan sebagai penjunan, kita sebagai tanah liat. Mau dibentuk kayak apa, suka-sukanya Tuhan. Ya, menurut kedaulatan Allah. Kalau nggak cocok dilihat agak bengkok dikit, dipecahin lagi tuh. Tanah liat atau tempayan atau kendi ataupun hasil apapun dari tanah liat. Dihancurin lagi, dibentuk ulang lagi. Ya, kalau udah nggak bagus dihancurin lagi. Nah, tapi kalau masih lembek masih bisa dibentuk-bentuk. Tapi kalau udah keras dihancurin sama Tuhan. Udah bisa dibentuk ulang. Ya, namun manusia kan bukan benda mati. Manusia itu benda hidup, ya, makhluk hidup yang juga dibekali atau ditanamkan oleh Tuhan memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Walaupun kesemuanya sudah dicemari oleh dosa. Nah, kita mau melihat lebih luas lagi di Alkitab bagaimana dari kasus-kasus tentang kehendak manusia dibandingkan dengan kehendak Tuhan. Ya, di kasus Abraham terjadi bagaimana manusia bisa menawar. Ya, bisa menawar. Bagaimana Tuhan ingin membumi hanguskan kota Sodom dan Gomora, tetapi Abraham menawar. Dia melalui doa syafaat Tuhan. Kan Tuhan bilang kalau ada 50 orang, enggak jadi itu.
pembumi hangusan Sodom dan Gomora. Ditawar Abraham. Kalau 45 aja gimana Tuhan? 50 kebanyakan. Ya udah kalau 45 deal. Jadi ya, lalu Abraham bilang, minta izin Tuhan. Kalau 40 gimana? Oke lah kalau 40 nggak apa-apa. Kalau ada 40 orang percaya di Sodom dan Gomora, nggak jadi saya bumi hanguskan. Izinkan saya lagi memberanikan diri. Kalau 30 orang gimana Tuhan? Tuhan oke. Sampai 20 gimana Tuhan? Oke. Terakhir, sekali ini saja Tuhan. 20 masih kebanyakan. Kalau 10 orang percaya gimana Tuhan? Tuhan akhirnya deal ya. Tapi jangan terapkan ini kalau kita menawar barang di pasar tradisional ya. Mas, mobilnya berapa? 300 juta. Ada cashbacknya enggak? Ada 5 juta. Oke, deal. Mas, tolong jangan tolak ya. Gimana kalau cashbacknya 20 juta aja? Deal. Habis itu, gimana kalau 50 juta? Udah Bapak ke tempat lain aja. Pasti marah orang. Ya, nawar itu dari gede dulu, baru naik. Akhirnya ada titik tengahnya. Ya, tapi memang akhirnya Sodom dan Gomora hancur juga. Ya, bisa ditawar, tetapi tetap ketetapan Tuhan yang jadi. Lalu ada lagi kasus doa Yabes. Ini yang sekarang lagi booming dan jadi favorit, bahkan dijadikan klaim-klaim rohani dan dijadikan pujian penutup di gereja. Ya, saya pernah itu. Wah, saya pulang duluan langsung, nggak sampai kelar lagunya saya langsung pulang karena saya gelisah dengarnya. Doa Yabes ketika dia minta diperluas daerahnya, tanah pusakanya, lalu dia minta dijauhkan dari sakit penyakit, dijauhkan dari malapetaka, dan doanya dijawab Tuhan. Ya, akhirnya orang zaman sekarang mengklaim doa Yabes. Itu untuk Yabes, bukan untuk kalian, bukan untuk saya. Itu untuk Yabes, ya. Dan dia dalam Alkitab hanya Yabes saja yang enak bener, ya, dijawab pas semua doanya. Tapi tentu ada maksud Tuhan di dalamnya yang membuat Tuhan mengiyakan apa yang didoakan oleh Yabes. Karena kalau terjadi doa Yabes dikabulkan Tuhan, kita pasti berantem semua. Kenapa? Karena minta diperluas daerahnya, lama-lama satu benua punya saya, lalu Bapak Ibu punya apa? Ya kan minta juga, semua diperluas, akhirnya sengketa lahan. Ya, makanya orang berantem karena mungkin diciptakan dari tanah sengketa oleh Tuhan, ya. Nah, itu kasus doa Yabes. Lalu ada kasus Raja Hizkia. Ya, ketika Nabi sudah mengatakan kepada Hizkia, kamu tidak akan sembuh. Kasih kata-kata terakhir kepada keluargamu. Waduh, Hizkia langsung, dia menghadap ke dinding. Tuhan tahu saya selama ini setia kepada Tuhan. Kasihan dong sama saya. Akhirnya ketika Nabi sudah keluar, Tuhan suruh balik lagi. Bilang sama Hizkia, saya kasih bonus 15 tahun. Ya. Tuhan kabulkan doanya. Tetapi di dalam 15 tahunnya juga bahasa sekarang bilang unfaedah. Nggak ada gunanya. Ditambah 15 tahun. Jadi belagunya minta ampun. Ya, dia ada orang dari negeri jauh, dia pamerin semua harta kekayaan, kedikdayaan kerajaannya. Dia pamerin semua apa yang dimilikinya. Maka Nabi bilang apa? Kamu akan, ya, apa yang dilihat oleh mereka, orang-orang Babel, itu akan diambil semuanya, diangkut ke Babel nanti. Ya. Jadi unfaedah, ya. Doanya dijawab, tapi tidak ada gunanya. Malah hidupnya mempermalukan nama Tuhan. Lalu ini di PL semua tadi ya. Di PB kita belajar dari doa Yesus. Ya. Aku mau ini ya Bapa, tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Nah, lalu ada pernyataan Yohanes Pembaptis. Ini luar biasa, ya. Ini orang yang lebih dalam relasinya dengan Tuhan. Dia katakan apa? Biarlah ia atau Yesus semakin besar dan aku semakin kecil. Pada saat Yohanes Pembaptis mengucapkan itu, dia sedang ratingnya lagi naik. Ya, banyak undangan pelayanan istilahnya lah. Dia duluan pelayanan daripada Yesus dan langsung spektakuler pelayanannya. Tetapi dia tahu siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Karena itu dia katakan ketika dia masih di puncak popularitas, dia katakan, Yesus harus semakin besar, aku harus semakin kecil.
Ya, aku adalah suara yang mempersiapkan jalan baginya. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ini baru orang benar, tahu diri. Ya. Lalu doa Paulus. Paulus juga mengatakan, Tuhan itu menaruh duri dalam daging. Aku udah 3 kali minta. Ya, akhirnya dia sadar. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, kata Tuhan. Ya. Di dalam kelemahan aku menjadi kuat. Ini juga keberserahan. Ini juga penundukan diri kepada Tuhan. Ya. Kemudian kisah para rasul 21. Ini ketika Nabi Agabus bernubuat. Ya, Nabi Agabus berbicara benar ya, bukan Pargabus. Kalau bohong itu Pargabus bahasa Bataknya. Nabi Agabus pinjem tali pinggangnya Paulus, Rasul Paulus, lalu dia mengikat tangan dan kakinya. Dia bilang, seperti inilah akan terjadi kepada pemilik ikat pinggang ini. Ya. Ketika dia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa asing, maksudnya akan dihukum mati di Roma. Ya, lalu tentu sebagai murid-murid Rasul Paulus nahan, kamu jangan ke Roma. Bahasa sekarang jangan cari mati. Ya, kamu itu mau dicari, mau dihukum mati, jangan. Tetapi Rasul Paulus bilang, kenapa kalian menghalang-halangi? Jangankan diikat, mati pun saya rela demi Kristus. Ya, bukan demi ambisi pribadi. Ya, ya, menurut sejarah gereja tentu akhirnya Rasul Paulus dihukum mati. Tetapi dia sampai kepada ketetapan Tuhan. Dia tahu kehendak Tuhan bagi dirinya. Tidak enak, tidak menguntungkan, tidak menyenangkan. Tapi dia mau taat kepada Tuhan. Ini luar biasa. Ya. Kalau kita mau menilai, yang manakah yang lebih tinggi secara spiritual? Apakah ketika kita ngomong apapun Tuhan nurut dengan satu kata kunci passwordnya, di dalam nama Yesus Kristus, dengan iman, saya klaim doa Yabes menjadi milik saya, misalnya. Ya, itu sekali lagi untuk Yabes. Atau ketika kita minta, lalu Tuhan bilang, I'm sorry, doamu, kehendakmu beda dengan kehendakku. Ya. Lalu kita bilang, jadilah kehendak Tuhan. Mana yang lebih tinggi secara moral, secara spiritual? Tentu kita tahu yang terbaik adalah ketika kita menundukkan diri di dalam kehendak bebas kita, kita memilih untuk tunduk kepada kedaulatan Tuhan. Itu yang paling ideal. Tapi sekali lagi, kita masih hidup di dalam tubuh yang fana, di mana keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup terus menggoda kita. Untuk apa? Untuk melawan kehendak Tuhan. Kita ingin melawan Tuhan. Nah, dari sini kita belajar. Ada doa Yesus, ada doa Rasul Paulus, ada pernyataan Yohanes Pembaptis. Hendaknya kita mengikuti teladan-teladan yang luar biasa ini. Jadilah kehendak Tuhan. Walaupun kehendak Tuhan belum tentu sama dengan kehendak saya. Tapi kita seharusnya tunduk kepada kehendak Tuhan. Ada satu kalimat yang begitu terkenal, mungkin kita udah pernah dengar, tapi macet layarnya. Ya. Mungkin boleh tolong dibantu, operator. Ada seorang teolog reform dari Amerika yang bernama Reinhard Niebuhr. Dia mengucapkan satu kalimat yang begitu terkenal ya sampai sekarang. Dia katakan gini. Lord, grant me the strength to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. Ya Tuhan, berikanlah aku kekuatan, atau di pilihan kata lain, serenity, atau ketenangan. Berikan aku kekuatan atau ketenangan untuk menerima hal-hal yang tidak bisa saya ubah. Ya, itu kalimat yang pertama. Anak kalimat yang kedua, berikan saya keberanian. Untuk apa? Untuk mengubah yang bisa saya ubah. Ya. Kalimat yang ketiga, dan berikan saya hikmat untuk bisa membedakan antara kedua hal tersebut.
Ada hal-hal yang nggak bisa kita ubah. Ya, kadang orang tanya, Tuhan kenapa saya nggak lahir di keluarga pejabat? Hidup saya susah sekali Tuhan. Ya, itu nggak bisa diubah, udah terima aja. Ya, maka kita berdoa Tuhan berikan saya ketenangan, kekuatan untuk menerima apa yang tidak bisa saya ubah. Tapi kalau hal-hal yang bisa diubah, lebih rajin baca firman, lebih rajin ibadah, ikut kegiatan tengah minggu, ikut PA, itu bisa diubah. Ya, itu di dalam kehendak bebas kita. Maka tundukkan kehendak kita kepada kehendak Tuhan. Ya, saya harap lebih ramai lagi nanti PA kita. Ya, tergantung saudara mau tunduk nggak kepada kehendak Tuhan. Ya, waduh jauh Salemba, ikut online, ya bisa, ditunggu ya. Nah, kemudian minta hikmat agar bisa membedakan keduanya. Satu lagi, dari operator apakah bisa membantu ganti slide? Udah kita maju 2 slide. Satu lagi, saya bicara tentang seorang tokoh yang menulis lagu tadi yang kita nyanyikan. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Itu ditulis oleh seorang yang keras kepala. Kalau bahasa Alkitab, tegar tengkuk. Ya, seorang wanita yang begitu punya keinginan yang begitu kuat bernama Sarah A. Pollard, ya. Saking bandelnya, dia nggak suka namanya, dia ganti namanya jadi Adelaide. Ya, ini anak apa ini? Kalau saya bapaknya saya jitak. Saya bikin nama kamu doa puasa. Ya kalau sekarang nggak seserem itu. Saya searching 2 bulan. Ya, arti-arti nama dari bahasa sedunia. Iya kan? Enak aja kau ganti namamu. Jadi Adelaide, panggilannya Ade. Ya, Kak Ade. Aslinya Sarah. Dia anak yang cerdas, tapi bandelnya minta ampun. Orang tuanya dilawan, gurunya dilawan. Ya, apakah ini mengingatkan dengan masa lalu saudara? Ya. Dia pintar, sampai lulus kuliah, dia orang pintar sekali. Tapi keras kepalanya minta ampun, dia wanita paling bandel di kelas. Ya. Lalu dia menjadi guru, di Amerika ini ya. Dia menjadi guru. Dan setelah belasan tahun menjadi guru, dia terpanggil menjadi utusan Injil di Afrika. Lalu dia doa, enggak dikirim-kirim sama badan misi. Dia kena sakit diabetes lagi. Sampai umur 40, dia belum pergi-pergi pelayanan misi ke Afrika. Maka dia mulai kecewa. Ya, dia orang yang punya keinginan kuat ya. Kalau sekarang kita udah bisa tebak nih temperamennya koleris. Kalau dia punya mau, harus jadi itu barang. Ya. Lalu dia mulai stres, umur 40 kok saya nih enggak pergi-pergi pelayanan ke Afrika ini. Kan keren kan, dulu lagi booming mungkin. Awal abad 20 tahun 1900 awal, lagi booming misi ke Afrika. Ya. Dia enggak jadi-jadi pergi. Ya. Lalu di dalam kefrustasiannya, dia di dalam satu ibadah di gereja, dia duduk di samping oma-oma, opung-opung. Ya. Opung itu berdoa dengan suara yang pelan, tapi dia dengar. Dia dengar doanya gini, Tuhan, apapun yang kau kehendaki di dalam hidup kami, jadilah sesuai kehendak-Mu. Baru dia, dari doa itu dia langsung tersentak. Iya ya, saya ngotot-ngotot selama ini pengen jadi utusan Injil, jangan-jangan bukan kehendak Tuhan. Ya, jangan-jangan bukan kehendak Tuhan. Akhirnya dia mulai sadar, ya kan enggak ke Afrika juga enggak apa-apa. Akhirnya dia masuk ke dalam pelayanan, mempersiapkan utusan Injil yang akan pergi ke Afrika. Jadi dia jadi trainernya, ya. Tapi dia nggak jadi pergi. Singkat cerita, akhirnya dia pada satu waktu dia pergi juga, ya setelah beberapa waktu jadi trainer. Dan akhirnya dia mengembangkan bakat yang diturunkan dari mamanya, menulis syair. Dari syair inilah ditulis lagu ini. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Engkau penjunan, aku tanah liat. Ya, bentuk jadikan, aku mau taat. Ya. Spektakuler kan, mau pelayanan misi ke Afrika, belum tentu itu kehendak Tuhan. Ya, lu kan keren. Iya, biarpun keren belum tentu kehendak Tuhan. Ya. Tapi jangan jadikan ini alasan ya. Itu juga Pak, makanya saya nggak mau pelayanan Pak, karena bukan kehendak Tuhan Pak. Jangan pandai kali membolak-balik alasannya, jangan. Ya, tapi konteks Sarah ini, bagaimana akhirnya dia tunduk, dia tahu, dia tulis lagu ini dan memberkati banyak orang.
Dia sempat pergi ke Afrika tapi nggak lama. Lalu terjadi Perang Dunia Pertama, akhirnya dia ditarik kembali karena takut keamanannya terganggu. Dan dia pun meninggal serangan jantung di Amerika. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana dia punya kehendak nih. Kehendaknya nggak jahat. Jadi utusan Injil ke Afrika, negara yang tertinggal. Tetapi bukan kehendak Tuhan. Lalu dia mau tunduk, mau taat, dia melakukan apa yang bisa dia lakukan. Yaitu akhirnya menjadi pelatih atau trainer untuk para utusan Injil yang akan pergi ke Afrika. Terakhir, penerapan. Ya, mari kita uji kehendak kita. Kita mengizinkan Roh Kudus untuk memindai hati dan pikiran kita. Ya, karena kehendak kita seringkali tercemari oleh ego diri sendiri, keinginan daging, ya. Maka uji terus. Apakah kalau saya berdoa, Tuhan, saya mau buka cabang restoran di seluruh provinsi, di seluruh Indonesia supaya nama Tuhan dipermuliakan. Belum tentu itu kehendak Tuhan. Belum tentu. Maka ujilah segala sesuatu dan peganglah apa yang baik. Upayakan untuk tahu kehendak Allah. Belum tentu kehendak Allah itu kalau kita sakit harus sembuh. Belum tentu kehendak Allah itu kalau kita usaha harus ekspansi terus dan besar dan sukses. Ya, ada banyak kehendak Tuhan yang misterius. Rasul Paulus kurang apa dia berbakti di dalam pelayanan. Tapi Tuhan gak mau sembuhkan. Mungkin Tuhan lihat potensinya. Kalau disembuhkan dia doa, bikin mujizat terus. Apapun yang dia minta Tuhan kabulkan. Berpotensi jadi sombong. Bisa-bisa nanti kayak Raja Hizkia. Maka Tuhan memilih berketetapan ya untuk tidak mengikuti kehendak Rasul Paulus. Lebih baik kamu sakit ya, tapi kamu tahu bahwa kamu menerima anugerah daripada saya. Akhirnya Rasul Paulus yang sadar ya. Maka doa kehendak kita dinyatakan kepada Tuhan bukan supaya mengubah keinginan Tuhan, tetapi supaya doa itu mengubah kita menjadi satu frekuensi dengan Tuhan. Ya, sehingga kita lama-lama ikut Tuhan, kita nggak jadi anak Tuhan yang dikit-dikit minta, sekali minta nggak pernah sedikit-sedikit. Ya, kan kita gitu kan. Nah, maka usahakan untuk bersikap terbuka pada campur tangan Tuhan atau intervensi ilahi. Kita punya kebebasan, tapi marilah kita menundukkan atau menaklukkan kehendak bebas kita kepada kehendak Tuhan. Ya, kalau kita takluk, pasti kita akan masuk dalam ketetapan Tuhan. Yang nggak mungkin dilawan. Kalau udah ketetapan Tuhan, kita lawan, makin dilawan makin sakit. Makin dilawan makin menderita. Ya. Jadi penting untuk satu frekuensi dengan Tuhan. Dan yang terakhir, ini penerapannya semua ya. Ulangi terus pernyataan Yohanes Pembaptis. Yesus harus semakin besar, aku harus semakin kecil. Dan ulangi terus pernyataan Yesus. Barang siapa ingin mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Sehingga kita masuk di dalam kehendak Tuhan dan ketetapan Tuhan. Kehendak Tuhan pasti adalah berupaya menjadi serupa dengan Kristus hari demi hari. Hidup semakin kudus, itu udah pasti kehendak Allah, nggak mungkin bukan. Ya. Tapi kalau yang lain-lain tadi, popularitas, kekayaan, kemasyhuran, tahta, cinta, keluarga, ya belum tentu. Ya, tapi kalau soal kekudusan, soal memuliakan Tuhan, itu udah pasti kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan semakin besar dan kita semakin kecil. Amin. Amin.